Kembali lagi di acara Dr. Talk Health and Solution. Masih bicara soal pneumonia, kali ini kita akan bahas sedikit lagi ya, kita review sedikit tentang pneumonia di acara kesayangan kita, Dr. Talk Health and Solution. Pneumonia itu apa sih? Pneumonia itu adalah infeksi jaringan parenkim paru yang terjadi pada daerah paru-paru, baik kanan maupun kiri. Infeksi jaringan paru ini bisa menyebabkan seseorang terjadi gagal nafas atau gagal pengangkutan oksigen yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga sebenarnya kalau dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan kematian. Apa sih penyebab pneumonia? Penyebab pneumonia yang paling sering itu adalah infeksi dari bakteri atau kuman, virus, dan juga jamur. Nah, infeksi pneumonia ini bisa menyebabkan beberapa gejala, ya. Beberapa gejala antara lain demam yang tinggi karena terjadi infeksi di sana, lalu kemudian sesak nafas, lalu kemudian terjadi infeksi di saluran pernafasan atas seperti flu, batuk, kemudian pilek, terus kemudian bisa juga berujung pada mual, muntah, lalu kemudian berkurangnya nafsu makan, sampai yang paling berat adalah terjadi penurunan kesadaran, bahkan shock. Apa saja penyebab infeksinya? Penyebab infeksinya atau cara penyebaran infeksinya antara lain dengan cara droplet sebenarnya. Saat seseorang yang terinfeksi pneumonia, ya baik itu virus, bakteri maupun jamur, kemudian dia batuk atau bersin, dia akan mengeluarkan droplet di udara yang melayang, lalu kemudian terhirup oleh kita. Nah, saat itu kita sudah mulai masuk agen dari luar berupa virus, bakteri, dan jamur tadi, lalu kemudian dia akan mulai bekerja untuk menginfeksi kita. Nah, pada saat kita terinfeksi, maka terjadi proses di mana antibodi kita melawan, lalu kemudian antibodi kita kalau menang, antibodi kita lebih baik, maka agen-agen penginfeksi tadi itu akan mati, lalu kemudian kita yang jadi pemenangnya. Tapi kalau daya tahan tubuh kita rendah, maka agen-agen infeksi tadi akan menang dan menguasai tubuh kita sehingga kita pun terkena infeksi dari pneumonia tadi. Nah, siapa saja yang beresiko untuk terkena infeksi pneumonia ini? Umumnya orang-orang dengan daya tahan tubuh yang bermasalah. Contohnya adalah anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah, di mana daya tahan tubuhnya atau imunitasnya itu masih imatur atau belum cukup matang untuk bisa menerima agen infeksi dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah orang-orang tua. Orang-orang tua di atas 65 tahun, umumnya daya tahan tubuhnya itu sudah berkurang atau menurun karena memang faktor usianya. Lalu kemudian orang-orang dengan imunodefisiensi atau orang-orang yang terinfeksi, contohnya virus yang berat seperti HIV, yang menyebabkan daya tahan tubuhnya memang rusak perlahan dari dalam. Lalu yang terakhir adalah orang-orang perokok. Kenapa? Karena asap rokok yang dihirup secara rutin bertahun-tahun itu akan menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan serta merusak vili-vili atau bulu-bulu getar yang ada pada saluran pernafasan sehingga mereka jadi tidak responsif terhadap agen dari luar berupa virus, bakteri, dan jamur. Serta asap rokok juga merusak jaringan parenkim paru yang tadinya sudah mulai rusak, masuk agen lagi, jadi sehingga jadi lebih gampang diterobos dan lebih gampang untuk dirusak oleh agen-agen perusak dari luar ini. Sehingga saran saya, berhentilah merokok sekarang juga. Tentu saja ada hubungannya. Karena COVID-19 merupakan bagian dari pneumonia, tetapi tidak semua pneumonia merupakan COVID-19. Jadi, jangan kita mengsalah artikan gejala pneumonia itu pasti COVID-19 ya, karena masih ada yang lain-lain, seperti TBC, terus kemudian pneumonia dampak dari infeksi jamur juga, dan lain sebagainya. Sehingga perlu pemeriksaan yang dalam, dan perlu pemeriksaan yang spesifik untuk mengetahui apakah kita terinfeksi COVID-19 atau tidak. Bagaimana cara kita terhindar? Cara kita terhindar adalah pertama, berhenti merokok atau menjauhi segala polutan yang bisa merusak paru-paru kita, termasuk ya memakai masker keluar supaya kita tidak menghirup udara-udara yang buruk, termasuk kata asap knalpot juga ya.
Nah, lalu kemudian menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri supaya tidak gampang ada droplet atau virus yang masuk baik melalui tangan ataupun dari droplet yang terkena dari orang lain. Lalu kemudian yang terakhir adalah menjaga imunitas tubuh. Sebagai benteng terakhir, imunitas tubuh ini perlu diberikan gizi yang baik. Ya, baik mikronutrien maupun makronutrien. Beristirahat cukup, berolahraga secara teratur, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi lengkap, itu sebenarnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi lengkap ini, terkadang kita juga butuh suplemen untuk melengkapi gizi yang ada yang sudah kita konsumsi sehari-hari. Fungsi suplemen ini penting untuk melengkapi dan menambal apa yang sudah kita konsumsi, sehingga bisa menjauhkan kita dari gejala-gejala atau penyakit pneumonia. Karena nutrisi berperan penting dalam menjaga imunitas kita, maka memilih nutrisi yang penting untuk kita itu adalah hal yang sangat penting. Nah, banyak hal yang saya sarankan, antara lain klorofil dan spirulina. Klorofil ini merupakan zat hijau daun yang tinggi akan mikronutrien yang baik untuk tubuh kita. Lalu kemudian spirulina yang merupakan berasal dari ganggang. Nah, itu merupakan sumber protein nabati yang sangat baik untuk kita. PT Keling Indonesia sudah mempunyai produk-produk yang mengandung klorofil dan spirulina. Antara lain yang pertama, itu adalah K-Liquid Chlorophyll. Dan yang kedua yang mengandung spirulina adalah K-Tracious Botanical Beverage Mix Blackcurrant. Nah, produk-produk ini, terutama klorofil, itu mengandung banyak sekali mikronutrien, bahkan 60 lebih jenis mikronutrien yang ada di dalam klorofil ini bisa membantu kita untuk menghambat aktivitas mikroorganisme yang ada di dalam tubuh, bahkan termasuk juga untuk anti peradangan juga. Nah, pada produk-produk yang mengandung spirulina, spirulina dikenal sebagai sumber protein nabati yang tinggi dan baik untuk tubuh kita. Nah, sumber protein ini bisa mencapai 60-70% ada di produk ini. Nah, sehingga protein yang kita asup atau kita konsumsi ini bisa membantu kita untuk memperbaiki jaringan parenkim paru kita yang sudah mulai rusak. Nah, akibat dari pneumonia ini tentunya. Nah, produk ini juga mengandung mikronutrien yang sangat banyak, yaitu vitamin mulai dari A, B, C, E, dan lain sebagainya, ya, dan juga mengandung cukup banyak mineral, serta mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Yang kita andalkan itu adalah beta-karoten. Nah, jadi kalau ingin terhindar dari yang namanya pneumonia, maka jaga kebersihan diri, berhenti merokok, tidur cukup, olahraga yang rutin, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi, dibarengi dengan suplemen yang baik, seperti K-Liquid Chlorophyll, serta K-Tracious Botanical Beverage Mix Blackcurrant, maka akan membantu kita meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga jauh-jauh dari namanya pneumonia. Oke, sekian dari pembahasan kita soal pneumonia hari ini. Sampai ketemu di Dr. Talk Health and Solution berikutnya.